Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Budia dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter 5, yaitu pemodelan data dan proses. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asasi Humaira dengan NPM 136, ada saya Angelita Lita dengan NPM 026, ada Audi Herlina dengan NPM 049, ada Naura Bilkis dengan NPM 052, lalu ada Omair Davi dengan NPM 236, lalu ada Nur Hikmah dengan NPM 140. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi kita akan memasuki model logis dan fisik. Jadi sebelum menjelaskan apa itu model logis serta model fisik, yang pertama apa itu model. Nah, secara umum itu model itu bisa dikatakan suatu representasi atau simulasi yang dibuat sesimpel mungkin dari objek nyata. Nah, model ini diciptakan itu untuk membantu kita memahami apa konsep tersebut. Nah, selanjutnya model logis itu eh, menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Nah, itu terlepas dari bagaimana sistem itu diimplementasikan secara fisik. Nah, setelah menunjukkan model logis, pada tahap desain sistem itu nanti dibangun model fisik. Nah, model fisik itu menggambarkan sistem aslinya. Jadi bagaimana sistem yang memang ada itu beneran dibangun. Nah, jadi intinya model logis itu hanya seperti pikiran atau logika tentang bentuk sistem sementara. Sementara model fisik itu menunjukkan sistem yang beneran ada. Next slide. Nah, selanjutnya analisis sistem itu banyak menggunakan teknik grafis ya untuk menggambarkan suatu sistem informasi. Nah, seperti yang kalian ingat, yang kita pelajari di SIA, Sistem Informasi Akuntansi, itu kan ada flowchart. Nah, flowchart itu merupakan diagram alir ya, diagram alir nggak harus data ya, bisa apa aja. Nah, itu secara umumnya itu dijelaskannya dalam bentuk kayak desain grafis, ada garis panah, ada lingkaran, ada kotak, dan sebagainya. Nah, untuk data, salah satu metode yang populer itu adalah menggambarkan sekumpulan diagram aliran data atau diagram aliran data atau DFD. Nah, seperti yang kalian lihat di contoh ini DFD ini menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem itu mengubah data yang masukan atau input itu menjadi informasi yang berguna. Nah, DFD ini menunjukkan bagaimana data berpindah melalui sistem informasi, tapi tidak menunjukkan logika program atau langkah-langkah pemrosesan. Artinya DFD ini menggunakan model logis, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, model logis itu kan menunjukkan apa yang harus dilakukan sistem, terlepas dari bagaimana sistem itu diimplementasikan secara fisik atau dengan kata lain model fisik tadi ya. Nah, dalam DFD itu terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu proses, aliran data, simpanan data, entitas eksternal, serta dalam beberapa kasus ada yang pakai deskripsi dari aliran data tersebut. Next slide. Nah, di sini ada simbol-simbol dalam pembuatan diagram aliran data. Yang pertama simbol proses. Nah, simbol dalam diagram aliran data itu proses itu menggambarkan aktivitas atau transformasi yang terjadi di dalam sistem. Nah, proses ini itu dapat dilakukan secara manual atau otomatis dan digambarkan sebagai persegi panjang atau lingkaran dalam diagram. Nah, artinya itu proses itu prosedur di mana data yang masuk, input atau masukan itu tuh terus diproses, terus nanti jadi output atau hasil. Nah, dalam diagram digambarkan bentuknya sebagai berikut. Eh, yang pertama ada Jordan dan DeMarco, bentuknya seperti persegi panjang dengan sisi ujungnya yang tumpul gitu. Terus selanjutnya ada Gain dan Sarson, yaitu bentuknya seperti persegi panjang. SSADM, nah SSADM ini kepanjangannya Structured System Analysis and Design Methodology. Ini sebenarnya model lain yang digunakan dalam menggambar grafik untuk proses. Bentuknya itu lingkaran, dan yang terakhir ada Unified, bentuknya kotak dengan nama proses di dalamnya begitu. Nah, dalam diagram aliran data ini proses ini cuman ditunjukkan jadi proses perubahan data secara simpel ya.
sekedar gambar yang menunjukkan data itu dirubah jadi apa. Nah, untuk bagaimana cara prosesnya itu bekerja atau itu menggunakan model yang berbeda, alias seperti yang tadi model fisik, karena kan untuk menjelaskan fungsi dari prosesnya itu kan lebih ke arah teknis implementasi ke dalam sistemnya daripada sekedar penjelasan konsep logisnya. Kalau yang ini kan sekedar simpel saja, cuman kotak terus sama nama prosesnya gitu aja. Nah, perlu diketahui juga bahwa simbol diagram-diagram ini bisa bentuknya nanti berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Soalnya kan ini cuma sekedar yang biasa umumnya dipakai. Kalau perusahaan di lapangan biasanya makanya beda-beda bentuknya. Next. Nah, selanjutnya dalam simbol diagram aliran data yaitu aliran data. Jadi aliran data ini mewakili perpindahan data dari satu bagian ke sistem bagian lainnya. Nah, mereka ini digambarkannya biasanya dengan panah dan mengindikasikan arah transfer data itu kemana. Nah, umumnya aliran data ini dilengkapi dengan label yang menjelaskan data yang mereka bawa. Nah, di sini artinya itu berarti seperti yang terlihat di gambar, perbedaan ini, pindahnya data dari satu komponen ke komponen lain, ini bentuknya kan kayak garis biasanya berpanah sambil bawa nama datanya yang dipindahin. Nah, di sini itu bentuk garisnya sebenarnya sama saja ya antara model. Kecuali unified, di mana bentuknya itu kayak tanda panah, cuman panahnya itu di tengah gitu. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada simbol penyimpanan data. Penyimpanan data digunakan dalam DVD untuk mewakili data yang disimpan sistem karena satu atau lebih proses perlu menggunakan data tersebut di lain waktu. Penyimpanan data harus terhubung ke proses dengan aliran data, karena penyimpanan data mewakili penyimpanan data untuk digunakan oleh proses lain di masa depan. Dalam setiap kasus, penyimpanan data memiliki setidaknya satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar dan terhubung ke simbol proses dengan aliran data. Seperti yang bisa kalian lihat semuanya, di gambar itu ada contoh penggunaan simbol penyimpanan data yang benar dalam diagram aliran data. Selanjutnya yaitu ada simbol entitas. Simbol suatu entitas adalah persegi panjang yang dapat diarsir agar terlihat 3 dimensi. Nama entitas muncul di dalam simbol. DVD hanya menampilkan entitas eksternal yang menyediakan data ke sistem atau menerima keluaran dari sistem. DVD menunjukkan batas-batas sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Entitas DVD juga disebut terminator karena merupakan asal data dan tujuan akhir. Nama entitas adalah bentuk tunggal dari suatu departemen, organisasi luar, sistem informasi lain, atau seseorang. Nah, untuk yang bisa kalian lihat juga di gambar 57 ini, yaitu contoh penggunaan entitas eksternal yang benar dalam diagram aliran data. Untuk selanjutnya yaitu ada simbol DVD sendiri. Nah, di gambar 59 ini ada contoh penggunaan aliran data yang benar dan salah. Yang dimana yang benar yaitu proses ke proses, proses ke entitas eksternal, proses ke penyimpanan data. Lalu yang salah ada entitas eksternal ke entitas eksternal ke penyimpanan data, lalu penyimpanan data ke penyimpanan data. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu menggambar diagram aliran data. Nah, dalam pedoman saat menggambar diagram konteks ini ada beberapa. Yang pertama, gambarlah diagram konteks sehingga muat dalam satu halaman, jadi tidak boleh lebih. Lalu yang kedua, gunakan nama sistem informasi sebagai nama proses dalam diagram konteks. Lalu yang kedua sama, gunakan nama sistem informasi sebagai nama proses dalam diagram konteks ini. Lalu yang ketiga, gunakan nama unik dalam setiap rangkaian simbol. Yang keempat, jangan melewati batas, lalu berikan nama unik dan nomor referensi untuk setiap proses, lalu dapatkan masukan dan umpan balik pengguna sebanyak mungkin. Untuk materi selanjutnya yaitu menggambar diagram konteks. Langkah pertama dalam membangun satu set DVD adalah menggambar diagram konteks. Diagram konteks adalah tampilan tingkat atas dari suatu sistem informasi yang menunjukkan batasan-batasan dan ruang lingkup sistem. Untuk menggambar diagram konteks, mulailah dengan menempatkan satu simbol proses di tengah halaman. Simbol tersebut mewakili keseluruhan sistem informasi dan diidentifikasikan sebagai proses 0, angka 0 dan bukan huruf O. Kemudian, tempatkan entitas sistem di sekeliling halaman dan gunakan aliran data untuk menghubungkan entitas ke proses pusat. Penyimpanan data tidak ditampilkan dalam diagram konteks karena disimpan dalam sistem dan tetap tersembunyi hingga diagram yang lebih rinci dibuat. Lalu ada gambar di sebelah ini, ada gambar 5.10 dan 5.11 yang dimana gambar 5.10 merupakan diagram konteks DVD untuk sistem penilaian,
Lalu di gambar 5.11 ini ada diagram konteks DVD untuk sistem order. Jadi terdapat perbedaannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai menggambar diagram 0 di FT. Jadi diagram 0 atau angka 0 ini merupakan diagram yang memberikan gambaran mengenai seluruh komponen yang berinteraksi dan membentuk sistem secara keseluruhan. Nah, diagram ini memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, aliran data, serta penyimpanan data. Nah, diagram 0 sendiri juga mengulangi entitas dan aliran data yang muncul dalam diagram konteks. Ketika diagram konteks diperluas menjadi diagram DFT 0, semua koneksi yang mengalir masuk dan keluar dari proses 0 harus dipertahankan. Next. Nah, di sini ada contoh dari diagram 0 DFT untuk sistem penilaian. Jadi, untuk setiap proses yang ada pada diagram 0 ini memiliki nomor referensi. Nah, di contoh ini bisa dilihat ya, di diagram 0 untuk sistem penilaiannya. Untuk nomor referensi satunya yaitu Establish Grade Book, kemudian nomor referensi keduanya yaitu Assign Final Grade, nomor referensi ketiganya yaitu Grade Student Work, dan nomor referensi keempatnya yaitu Produce Grade Report. Nah, dari nomor referensi ini itu penting untuk mengidentifikasikan serangkaian dari data flow diagram. Jadi misal nomor referensi satunya itu establish grade work ya, establish grade book. Nah, itu perlu detail lebih lanjut, maka kita dapat membuat diagram satu yang nanti akan membahas secara lebih detail lagi mengenai nomor referensi tersebut, atau juga bisa disebut proses satu. Next. Nah, berikut ini ada diagram 0 DFT untuk sistem pemesanan. Nah, di sini itu bisa dilihat alur dari DFT-nya, yaitu yang pertama itu customer ini bisa menyampaikan ordernya melewati proses fill order. Nah, dari proses fill ordernya ini, si customer dapat mengirimkan pemberitahuan penolakan pesanan ke customer atau mengirimkan fitting list ke gudang. Jadi ini tergantung dengan logika pemrosesannya nanti. Kemudian pesanan yang telah selesai nanti itu bisa diinput dari gudang ke proses create invoice, yang kemudian menghasilkan invoice ke proses customer dan penyimpanan data piutang. Nah, kemudian customer bisa melakukan payment yang diproses dengan apply payment. Nah, dari proses apply payment ini diperlukan input invoice detail dari penyimpanan data piutang serta payment. Nah, kemudian untuk proses apply payment-nya ini juga bisa mengeluarkan detail pembayaran kembali ke penyimpanan data piutang dan mengeluarkan commission ke departemen penjualan, setoran ke bank, dan juga entry penerimaan kas ke akuntansi. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai menggambar DFD tingkat rendah. Nah, untuk kumpulan DFD tingkat rendah ini didasarkan pada sistem pemesanan. Untuk pembuatan diagram tingkat rendahnya sendiri harus digunakan teknik leveling dan penyeimbangan. Jadi, apa itu teknik leveling dan penyeimbangan? Untuk teknik leveling sendiri itu merupakan proses menggambar serangkaian diagram yang semakin detail hingga semua fungsi primitifnya itu teridentifikasi. Sementara untuk teknik penyeimbangan sendiri itu menjaga konsistensi di antara serangkaian DFD dengan memastikan aliran data masuk dan keluar selaras dengan baik. Next. Nah, di sini bisa dilihat contoh dari leveling pada diagram 0 DFD sistem pemesanan. Jadi, yang di sebelah diagram sebelah kanannya itu lebih menjelaskan lebih rinci mengenai proses 3 yang ada di sebelah kiri itu, yaitu apply payment. Jadi nanti di diagram 3 DFD-nya itu bisa dibagi jadi tiga proses, yaitu ada verify order, kemudian ada prepare reject notice, dan ada assemble order. Itu bisa disimbolkan dengan angka 1.1, 1.2, dan 1.3. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh penyeimbangan DFD0 pada diagram DFD sistem pemesanan. Nah, di sini dapat dilihat untuk sistem diagramnya. Yang atas itu menjelaskan mengenai sistem pemesanan 0 DFD-nya. Kemudian yang diagram di bawahnya itu menjelaskan lebih rinci dari proses 3 ke 3, yaitu apply payment. Nah, berikut ini contohnya yaitu pada 3.1 ada post payment, kemudian ada 3.2 itu deposit payment, 3.3 prepare accounting entry, dan 3.4 ada pay commission. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu kamus data. Kamus data atau tempat penyimpanan data adalah pusat penyimpanan informasi tentang data sistem. Seorang analis menggunakan kamus data untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengatur fakta spesifik mengenai sistem.
Kamus data juga mendefinisikan dan mendeskripsikan semua elemen data dan kombinasi elemen data yang bermakna. Elemen data merupakan bagian terkecil dari data yang memiliki arti dalam sistem informasi. Elemen data digabungkan menjadi catatan, disebut juga struktur data atau disimpan dalam penyimpanan data. Ada hubungan yang signifikan di antara item-item dalam kamus data, sehingga mendokumentasikan hubungan-hubungan ini secara akurat sangatlah penting agar kamus data konsisten dengan DFD. Next slide. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan elemen data. Atribut berikut biasanya dicatat dan dijelaskan dalam kamus data. Yang pertama ada nama atau label elemen data. Nama standar elemen data yang harus bermakna bagi pengguna. Yang kedua ada alias, yaitu nama apapun selain nama elemen data standar, nama alternatif ini disebut alias. Yang ketiga jenis dan panjangnya. Jenis mengacu pada apakah elemen data berisi nilai numerik, alfabet, atau karakter. Sedangkan panjangnya merupakan jumlah maksimum karakter untuk elemen data alfabet. Yang keempat ada nilai default. Nilai default merupakan nilai untuk elemen data jika nilai lain tidak dimasukkan untuk elemen tersebut. Yang kelima, ada nilai-nilai yang dapat diterima, merupakan spesifikasi domain elemen data yang merupakan kumpulan nilai yang diizinkan untuk elemen data. Yang keenam, ada sumber, yaitu spesifikasi titik asal nilai elemen data. Yang ketujuh, ada keamanan, yaitu identifikasi untuk individu atau departemen yang memiliki akses atau perbarui hak istimewa untuk setiap elemen data. Yang ke-8 ada pengguna yang bertanggung jawab, merupakan identifikasi pengguna yang bertanggung jawab untuk memasukkan dan mengubah nilai elemen data. Yang terakhir ada deskripsi dan komentar. Bagian dokumentasi ini mengizinkan masuknya dan catatan tambahan. Next slide. Selanjutnya adalah mendokumentasikan arus data. Ciri-ciri umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat nama atau label aliran data. Nama aliran data seperti yang tertera pada DFD. Yang kedua, deskripsi, yaitu menjelaskan aliran data dan tujuannya. Yang ketiga, ada nama alternatif, yaitu alias untuk nama aliran data DFD. Yang keempat, ada asal, merupakan awal atau sumber DFD untuk aliran data, asal dapat berupa proses, penyimpanan data, atau entitas. Yang kelima, ada tujuan. Titik akhir DFD untuk aliran data. Tujuannya bisa berupa proses, penyimpanan data, atau entitas. Yang keenam, ada rekam. Setiap aliran data mewakili sekelompok elemen data terkait yang disebut catatan atau struktur data. Yang terakhir, ada volume dan frekuensi, yaitu menjelaskan jumlah kejadian yang diharapkan untuk aliran data per unit waktu. Next slide. Selanjutnya ada mendokumentasikan penyimpanan data. Karakteristik umum dari penyimpanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat nama atau label penyimpanan data. Nama penyimpanan data yaitu seperti yang tertera pada DFD. Yang kedua, deskripsi, yaitu menjelaskan penyimpanan data dan tujuannya. Yang ketiga, ada nama alternatif, yaitu alias untuk nama penyimpanan data DFD. Yang keempat, ada atribut, nama DFD standar yang masuk atau keluar dari penyimpanan data. Yang terakhir, ada volume dan frekuensi. Menjelaskan perkiraan jumlah catatan dalam data simpan dan beberapa sering diperbarui. Next slide. Dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan proses. Berikut ini adalah ciri-ciri khas suatu proses. Yang pertama terdapat nama atau label proses, yaitu nama proses seperti yang tertera pada DFD. Yang kedua ada deskripsi, yaitu pernyataan singkat mengenai tujuan proses. Yang ketiga ada nomor proses, yaitu nomor referensi yang mengidentifikasi proses dan menunjukkan hubungan antara berbagai tingkatan dalam sistem. Dan yang terakhir ada deskripsi proses, yaitu bagian yang mencakup aliran data masukan dan keluaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai mendokumentasikan entitas. Berikut merupakan karakteristik umum dari suatu entitas. Yang pertama ialah nama entitas. Nama entitas seperti yang tertera pada DFD. Kemudian deskripsi merupakan penjelasan singkat mengenai entitas serta tujuannya. Kemudian nama alternatif yaitu alias nama lain apapun untuk nama entitas. Yang keempat ialah memasukkan aliran data. Nama DFD standar untuk aliran data memasukkan ke entitas. Dan yang terakhir ialah aliran data keluaran, yaitu nama DFD standar untuk aliran data yang keluar dari entitas. Next slide. Selanjutnya mendokumentasikan catatan. Yang pertama, terdapat nama rekaman atau struktur data. Nama rekaman seperti yang muncul di terkait aliran data dan entry penyimpanan data dalam kamus data. Yang kedua, definisi atau deskripsi, yaitu definisi singkat dari catatan. Yang ketiga, nama alternatif, yaitu alias nama apapun untuk nama rekaman. Dan yang terakhir, atribut, yaitu daftar semua elemen data atau bidang yang disertakan dalam rekaman. Nama elemen data harus sama persis dengan yang dimasukkan ke dalam kamus data. Next slide. Selanjutnya mengenai laporan kamus data. Kamus data sendiri berfungsi sebagai gudang pusat dokumentasi untuk sistem informasi. Kamus data ini dibuat ketika sistem dikembangkan dan diperbarui secara konstan seiring dengan penerapan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. Banyak laporan penting yang dapat diperoleh dari kamus data, di antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daftar semua elemen data berdasarkan abjad berdasarkan nama. Yang kedua, laporan yang menjelaskan setiap elemen data dan menunjukkan pengguna atau departemen yang bertanggung jawab untuk memasukkan, memperbarui, atau menghapus data. Yang ketiga, laporan seluruh aliran data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu.
Dan yang terakhir ialah laporan terperinci yang menunjukkan semua karakteristik elemen data, catatan, aliran data, proses, atau item pilihan lainnya yang disimpan dalam kamus data. Next slide. Materi selanjutnya mengenai alat deskripsi proses dalam desain modular. Deskripsi proses mendokumentasikan rincian primitif fungsional dan mewakili serangkaian langkah pemrosesan dan logika bisnis tertentu. Ketika primitif fungsional dianalisis, langkah-langkah pemrosesan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dalam proses yang disebut desain modular. Dengan menggunakan seperangkat alat deskripsi proses, sebuah model dibuat dengan akurat, lengkap, dan ringkas. Alat deskripsi proses yang umum mencakup bahasa Inggris terstruktur, tabel keputusan, dan pohon keputusan. Next slide. Selanjutnya mengenai deskripsi proses dalam pengembangan berorientasi objek. Deskripsi proses juga dapat digunakan dalam pengembangan berorientasi objek atau OO. Analisis OO menggunakan data dan proses yang bertindak pada data menjadi hal-hal yang disebut objek, dan objek serupa dapat dikelompokkan menjadi kelas-kelas, dan proses OO ini disebut metode. Meskipun pemrograman OO menggunakan terminologi yang berbeda, mereka membuat struktur pengkodean modular yang sama, kecuali bahwa proses atau metode disimpan di dalam objek bukan sebagai komponen terpisah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah desain modular. Desain modular didasarkan pada kombinasi 3 struktur logis, kadang-kadang disebut struktur kontrol, yang berfungsi sebagai blok penyusun proses. Setiap struktur logis harus memiliki satu titik masuk dan keluar. Ketiga struktur tersebut disebut urutan, seleksi, dan iterasi. Persegi panjang mewakili langkah atau proses, bentuk berlian mewakili kondisi atau keputusan, dan logika mengikuti garis ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Yang pertama adalah urutan. Penyelesaian langkah-langkah secara berurutan, satu demi satu, seperti ditunjukkan pada gambar 24. Satu atau lebih langkah mungkin mewakili subproses yang berisi struktur logis tambahan. Yang kedua adalah seleksi. Penyelesaian salah satu dari 2 atau lebih langkah proses berdasarkan hasil pengujian atau kondisi. Dalam contoh yang ditunjukkan pada gambar 525. Sistem menguji input, dan jika jam lebih besar dari 40, sistem akan melakukan proses hitung pembayaran lebih waktu. Yang ketiga adalah iterasi, penyelesaian suatu langkah proses yang diulangi hingga kondisi tertentu berubah seperti ditunjukkan pada gambar 526. Contoh iterasi adalah proses yang terus mencetak cek gaji hingga mencapai akhir file penggajian. Iterasi juga disebut sebagai perulangan. Selanjutnya, adalah bahasa Inggris terstruktur. Bahasa Inggris terstruktur adalah bagian dari bahasa Inggris standar yang menjelaskan proses logis dengan jelas dan akurat. Saat menggunakan bahasa Inggris terstruktur, perhatikan pedoman berikut. Yang pertama adalah gunakan hanya 3 blok penyusun, yaitu urutan, seleksi, dan iterasi. Yang kedua, gunakan lekukan agar mudah dibaca. Dan yang ketiga, gunakan kosakata yang terbatas, termasuk istilah standar yang digunakan dalam kamus data dan kata-kata spesifik yang menjelaskan aturan pemrosesan. Contoh bahasa Inggris terstruktur muncul pada gambar 527 yang menunjukkan proses verify order yang telah diilustrasikan sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah tabel keputusan. Tabel keputusan adalah struktur logis yang menunjukkan setiap kombinasi kondisi dan hasil. Analisis sering menggunakan tabel keputusan untuk menggambarkan suatu proses dan memastikan mana jika suatu proses memiliki satu kondisi, hanya ada 2 kemungkinan ya atau tidak. Entah kondisinya ada atau tidak, jadi aturannya hanya 2. Misalnya, untuk memicu perhitungan lembur, kondisi prosesnya mungkin adalah apakah jamnya lebih dari 40, jika iya maka dilakukan perhitungan, jika tidak maka tidak demikian. Selanjutnya adalah tabel dengan 2 kondisi. Misalkan ada kebutuhan untuk membuat tabel keputusan berdasarkan proses bisnis, verify order yang ditunjukkan pada gambar 528. Saat mendokumentasikan suatu proses, penting untuk memastikan bahwa setiap kemungkinan telah dicantumkan. Dalam contoh ini, deskripsi proses berisi 2 kondisi. Yang pertama adalah status stok produk dan status kredit pelanggan. Jika kedua terpenuhi, pesanan diterima. Jika tidak, pesanan ditolak. Next slide. Nah, pada gambar 528 sendiri, yaitu proses verifikasi pesanan dengan 2 syarat, atau tabel dengan 2 kondisi. Setelah seluruh kondisi dan hasil teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat tabel keputusan seperti yang ditunjukkan pada gambar 529. Perhatikan bahwa setiap kondisi memiliki
memiliki dua kemungkinan nilai, sehingga jumlah aturan menjadi 2 kali lipat setiap kali kondisi lain ditambahkan. Misalnya, satu kondisi menghasilkan 2 aturan, 2 kondisi menghasilkan 4 aturan, 3 kondisi menghasilkan 8 aturan, dan seterusnya. Dalam contoh 2 kondisi pada gambar 529, ada 4 kemungkinan, namun satu aturan adalah satu-satunya kombinasi yang akan menerima pesanan. Next slide. Nah, selanjutnya adalah tabel dengan 3 kondisi. Misalkan perusahaan sekarang memutuskan bahwa manajer kredit dapat mengesampingkan persyaratan kredit pelanggan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 530. Hal ini menciptakan kondisi ketiga, sehingga akan ada 8 kemungkinan aturan. Tabel keputusan baru mungkin menyerupai yang ditunjukkan pada gambar 531. Selanjutnya pada gambar 529 yaitu proses verifikasi pesanan, yang dimana pertama adalah tempatkan nama proses pada judul di kiri atas. Yang kedua adalah masukkan kondisi di bawah menuju dengan satu syarat per baris untuk mewakili pelanggan status dan ketersediaan produk. Yang ketiga, memasukkan seluruh potensi kombinasi Y atau T untuk kondisi tersebut. Setiap perwakilan kolom membenci nomor kemungkinan yang disebut aturan. Dan yang keempat adalah tempatkan tanda X di area entry tindakan untuk setiap aturan untuk ditunjukkan apakah akan menerima atau menolak pesanan tersebut. Next. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu tabel dengan 3 kondisi yang disajikan pada gambar 530. Dan pada gambar 531, yaitu proses verifikasi pesanan dengan kredit waiver atau versi awal. Next. Selanjutnya, pada gambar 532, proses verify order dengan kredit waiver setelah kombinasi aturan dan penyederhanaan. Langkah selanjutnya sangat penting, terlepas dari jumlah kondisinya. Setiap kolom atau aturan bernomor mewakili serangkaian kondisi yang berbeda. Logikanya harus dianalisis secara cermat, dan hasil dari setiap aturan harus ditampilkan. Ketika semua hasil telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyederhanakan tabel. Dalam tabel multikondisi, beberapa aturan mungkin duplikat, berlebihan, atau tidak realistis. Untuk menyederhanakan tabel, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pelajari setiap kombinasi kondisi dan hasil. Ketika ada aturan dengan 3 kondisi, hanya 1 atau 2 dari mereka yang dapat mengendalikan hasilnya, dan kondisi lainnya tidak menjadi masalah. Yang kedua adalah jika ada kondisi yang tidak mempengaruhi hasil, tandai dengan tanda hubung, seperti terlihat pada tabel pertama gambar 532. Dan yang ketiga, sekarang gabungkan dan beri nomor ulang aturannya, seperti yang ditunjukkan pada tabel kedua gambar 532. Next. Selanjutnya adalah hasil ganda. Selain beberapa kondisi, tabel keputusan memiliki lebih dari 2 kemungkinan hasil. Misalnya kebijakan promosi penjualan yang ditunjukkan pada gambar 533, mencakup 3 kondisi, yaitu apakah pelanggan merupakan pelanggan pilihan, apakah pelanggan memesan $1.000 atau lebih, dan apakah pelanggan menggunakan kartu kredit perusahaan kita. Berdasarkan kondisi tersebut, 4 kemungkinan tindakan dapat terjadi, seperti terlihat pada tabel keputusan 534. Next. Nah, pada tabel atau gambar 534, di situ terdapat kebijakan promosi penjualan versi awal. Setelah mempelajari kondisi dan hasilnya, menjadi jelas hal-hal seperti berikut. Yang pertama, dalam aturan 1, ketiga kondisi terpenuhi sehingga diskon 5% berlaku. Yang dalam aturan 2, pelanggan pilihan memesan $1.000 atau lebih, tetapi tidak menggunakan pesanan kami kartu kredit, jadi hanya berlaku diskon 5%. Yang 3, peraturan 3 dan 4 dapat digabungkan menjadi satu peraturan. Mengapa? Jika pelanggan pilihan tidak memesan $1.000 atau lebih, tidak masalah apakah mereka menggunakan kartu kredit kami, apapun yang terjadi, mereka hanya memperoleh kupon bonus sebesar $25. Oleh karena itu, peraturan 3 dan 4 sebenarnya merupakan satu peraturan. Selanjutnya, aturan 5, 6, 7, dan 8 juga dapat digabungkan menjadi satu aturan, karena jika orang tersebut bukan pelanggan pilihan, dia hanya dapat menerima kupon bonus sebesar $5, dan ketentuan lainnya tidak menjadi masalah. Tanda hubung disisipkan jika suatu kondisi tidak relevan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 535. Pada next slide. Nah, pada gambar 535, yaitu kebijakan promosi penjualan yang versi final. Tabel keputusan seringkali merupakan cara terbaik untuk menggambarkan serangkaian kondisi yang kompleks. Banyak analis menggunakan tabel keputusan karena mudah dibuat dan dipahami, dan pemrogram merasa mudah bekerja dari tabel keputusan saat mengembangkan kode. Next slide. Pada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah representasi grafis dari kondisi, tindakan, dan aturan yang ditemukan dalam tabel keputusan. Pohon keputusan memperlihatkan struktur logika dalam bentuk horizontal menyerupai pohon dan akar di kiri dan cabang di kanan. Seperti diagram alur, pohon keputusan adalah cara yang berguna untuk menyajikan sistem kepada manajemen.
pohon keputusan dan tabel keputusan memberikan hasil yang sama, namun dalam bentuk yang berbeda. Gambar 536 didasarkan pada kebijakan promosi penjualan yang ditunjukkan pada gambar 533. Pohon keputusan dibaca dari kiri ke kanan dengan kondisi di berbagai cabang atau tindakan di paling kanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.